Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama para dewan pengurus yayasan yang Allah muliakan, dewan guru, asatid, putra, putri, ustadz, ustadzah yang insya Allah berikan keberkahan dalam hidupnya kepada para wali murid, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa merasa punya tanggung jawab atas putra putrinya. Semoga Allah mempermudah seluruh urusan panjenengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Ahad tanggal 20 Juli kita bisa bertemu di sini dalam rangka untuk mengenal lebih dekat dengan para pengurus yayasan, dengan para guru, dan ta'aruf bagaimana sih tentang pesantren dan anak-anak kita ke depan. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, insya Allah sekitar 35 atau 40 menit ke depan akan kami sampaikan tentang dunia pendidikan. Namun sebelumnya secara normatif akan kami sampaikan bahwa setelah Muhammad calon Nabi, umur ke-40, diawali beliau menjadi seorang Nabi dengan turunnya wahyu, yaitu di Gua Hira. Suratnya surat Al-Alaq, ayatnya 1-5, tempatnya dari Mekah, dengan ngidul, sebelah kiri jalan, naik sedikit ke atas, itulah Gua Hira. Artinya apa? Untuk menjadi orang sebaik Rasulullah diawali dengan ilmu. Satu, maka tidak salah, al-ilmu miftahu kulli syai'in. Ilmu itu kunci dari segala sesuatu. Seberapapun kita punya emas di brankas, berapa miliar pun kita punya uang di almari, bahkan sekedar dompet saja, ketika kita tidak bisa membuka resleting dompet kita tidak bisa mengambil uang yang ada di dompet kita. Artinya ilmu itu number one dari segala sesuatu. Maka sengaja pada pagi hari ini saya membawa buku Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Nah, Fathul Bari Syarah Bukhari itu diambil dari matan hadis Bukhari. Maka Imam Bukhari meletakkan ilmu yang pertama. Setelah kitabul ilmi, baru kitabul wudu, kitabut toharoh, babu sholat, dan sebagainya. Artinya betul, Bapak Ibu, yang terpikir pertama kali untuk anak kita adalah urusan edukasi pendidikan. Ini nomor pertama, insya Allah dari sisi kenabian juga demikian. Setelah Rasul mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kedua, Rasul otomatis menjadi seorang nabi. Tetapi saat itu baru sebatas untuk pribadi, belum untuk disampaikan orang lain. Baru setelah turun, ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Hai orang yang berselimut. Artinya Muhammad
dianggap sedang tidur, berselimut, belum bergerak. Kum fa'angdir. Kalau terjemahan bebas, cincingkan lenganmu, cincingkan bajumu. Untuk apa? Fa'angdir. Beritahukanlah kepada umat manusia, berilah kabar gembira untuk yang mengamalkan kesalehan dia akan mendapatkan surga. Berilah ancaman. Innallaha sadidul intiqam. Innallaha sadidul adab. Kepada orang-orang kafir yang sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Begitu turun Mudathir, Rasul Muhammad langsung berdiri untuk berdakwah. Kuncinya apa dalam berdakwah? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini ilmu guru dan ilmu pengurus yayasan. Apunten. Untuk bisa membuat yayasan besar, guru-gurunya komitmen berada di pesantren. Jangan tinggalkan. Walaupun an utiro qabla an anam, aku diwasiatkan Nabi, kata Abu Hurairah, untuk senantiasa witir sebelum sholat. Minimal satu malam itu witir 3 rakaat. Itu pun boleh dilakukan sebelum tidur. Syukur jenengan bisa bangun malam. Insya Allah ke depan pesantren akan menjadi besar. Mengapa saya katakan seperti itu? Saya masuk sekolah tahun 74 MI, lulus tahun 80, masuk SMP, lulus 83 SMP, masuk Kuliatul Alimin, lulus 87, masuk Matali di Rosat Islamiyah, masuk lulus pada tahun 91 begitu lulus langsung nikah, untuk ijazah dan untuk ijabsah. Masya Allah. Ini saya sampaikan. Mengapa ketika kita mau iqra membaca, yang kedua siap bertempur untuk mengajar, untuk mengurus yayasan, yang ketiga ditambah dengan qiyamul lail. Ya Allah, Abu Hurairah, satu di antara 400 orang ahlu suffah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, ada 3 amal yang dia lakukan oleh Abu Hurairah. 1, siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu ayyamul bid. Yang kedua adalah rakaatai duha, salat 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, an utira qabla an anam, aku senantiasa witir sebelum aku tidur. Maka ini ilmu bagi para pengurus yayasan. Yang kedua, ilmu para guru, terutama yang ketiga adalah bapak wali murid, bapak ibu, untuk mencetak generasi ke depan. Anak-anak kita khususnya, maka diprihateni dengan itu. Poin pertama. Bapak Ibu, sekedar informasi. Tanggal 26 Juni, saya sebagai ketua yayasan, ngapunten, saya tidak promo tapi nyampaikan di sini Pak. Saya sebagai ketua yayasan Amanah Ummah Surakarta yang hari ini mengelola 8 TK, kemudian 4 SD dan MI, 1 SMP, yang jumlah murid sekitar 1.750. Satu di antara sekian MI, kemarin kita mendapatkan izin operasional, maka tanggal 26 kami mendatangi untuk mengambil izin operasional di Kanwil Kemenak Semarang. Nah, apa yang disampaikan Ustadz Hasan betul. Dari Jawa Tengah ini yang diberikan izin untuk bisa berdiri resmi di bawah Kemenak ada 141 sekolah RA, MI, Sanawiyah, Aliyah, 4 unit. Maka dari RA, kemudian MI, MTS, MA ini dikatakan mengapa begitu antusiasnya masyarakat mendirikan sekolah Islam. Hari ini pemerintah pun mengakui pesantren memang menjadi grade yang pertama di antara sekian pendidikan. Betul yang dikatakan Ustadz Hasan itu bukan karena Ustadz Hasan kelola pesantren di grade-gradekan nomor 1, enggak. Memang pesantren itu menjadi grade yang pertama. Ternyata pesantren yang muridnya juga berada di situ, ustadz-ustadzahnya juga berada di situ,
sebagian pengurus yayasan juga berada di situ, itu ternyata memang jauh lebih memberikan pengaruh yang lebih dibanding murid pulang pergi tidak berada di pesantren selama 24 jam. Itulah mengapa Abu Hurairah sangat terkenal menjadi perawi hadis itu. Satu di antara 400 orang ashabus suffah, ahlu suffah di Masjid Nabawi yang tinggal 400 orang itu memang tiap hari, siang, malam, sore, pagi langsung bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan wejangan-wejangan dari Nabi tentang Al-Quran. Malam turun Al-Quran, pagi usai subuh disampaikan Rasul di Masjid Nabawi. Maka Bapak Ibu hari ini yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk berangkat haji dan berangkat umroh, hampir setiap habis sholat 5 waktu pasti ada taklim, baik di Masjid Nabawi maupun Masjid Mekkah Mukarramah. Jadi kan sempatkan kalau nanti perlu mengambil hari yang jangan hanya 9 hari, 13 hari. Kalau perlu, seperti kemarin teman-teman di Ramadan itu mengambil 32 hari. Sekarang mengikuti tausiah dengan menggunakan bahasa Indonesia karena teman-teman dari Indonesia. Besok habis subuh ikut tausiah yang menggunakan bahasa Inggris. Besok lagi dengan bahasa Chinese. Masya Allah, teman-teman kita yang ahli bahasa bisa bertemu dengan berbagai macam suku di sana, yang semuanya beragama Islam, yang semuanya berada di Masjid Nabawi atau Mekah, kemudian bisa saling ta'aruf dan mengambil manfaat ilmu dari sana. Betul, Masya Allah. Sini ada taklim fikih, sana adalah taklim tafsir, di sana ada taklim hadis, di sana ada taklim sirah. Satu masjid ada beberapa halaqah. Saya ulang lagi bahwa di Jawa Tengah tahun ini per Juni 2025 itu berdiri resmi 141 lembaga. RA ada 45, MI ada 37, MTS ada 22, Madrasah Aliyah 27. Sekali lagi, mengapa mereka antusias mendirikan lembaga-lembaga keislaman dari RA sampai Madrasah Aliyah? Karena mereka telah tahu tentang hasil terakhir dari pendidikan itu lebih baik di konsep dengan adanya RA sampai Aliyah, lebih di boarding sekolahkan, yaitu di pesantrenkan. Mereka mengakui semuanya. Dan ternyata pesantren yang kita bangun ini adalah tidak lepas dari pelajaran Nabi ketika awal hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya Ahlus Suffah. Bayangkan Bapak Ibu, Imam Ibn Taimiyah mengatakan muhajirin Mekah ke Madinah yang berdomisili di masjidnya di Ahlus Suffah itu 400 orang. Walaupun 400 orang ini, beliau mengatakan kadang yang siang malam tidak pernah keluar dari masjid, kadang 30, kadang 50, kadang 70, sisanya dompleng hidup di orang Ansor. Dompleng makan di tempat mereka, dompleng kerja di tempat mereka. Mengapa? Mereka orang baru belum punya pekerjaan tetap. Mereka orang baru belum punya tempat tinggal di kota Madinah. Mereka orang baru sebagian keluarga masih ditinggal di Mekah. Kados pengantikan penjenengan kula, Dik, aku tak nong Kalimantan setahun iki. Engko nek wis kasil, kowe tak jak rono. Ternyata konsep hijrah ya seperti itu. Saya tak berangkat dulu, nanti kalau wis kasil, kerjaanku tetap, syukur aku di rumah, engko umi, adik-adik, anakku kabeh tak jak nong Kalimantan. Daripada uji coba, burung tentu keberhasilan. Ternyata konsep hijrah seperti itu juga. Sebagian sahabat Nabi itu masih tertinggal di Madinah. Belum semua terbawa ke Madinah. Masih di Mekah, belum terbawa di Madinah. Ini Bapak Ibu, ternyata pesantren adalah konsep Nabi ketika di Masjid Nabawi. Konsep yang ketiga Bapak Ibu, yang pertama mengapa kita mulai dengan ilmu, kemudian yang kedua mengapa anak-anak kita, karena anak-anak kita itu adalah penerus generasi ke depan kita. Seandainya Rasul dulu tidak membina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, Salman Al-Farisi, baik ketika di Mekah dan Madinah, sehingga tidak ada sahabat yang hafid Quran,
Tidak ada sahabat yang banyak mengenal hadis-hadis Nabi. Sedikit tentang ilmu hadis para Bapak Ibu, ada namanya hadis yang sahih itu paling bagus, paling hebat adalah hadis mutawatir. Mengapa hadis mutawatir itu paling hebat? Periwatanya, Nabi ngendika sing ngrungokke wong patang atau ashabul kufah semua menulis sepeninggal Nabi hadis-hadis beliau. Redaksinya sama, isinya sama, panjang pendeknya kata sama. Itu namanya kalimat langsung yang ditulis oleh banyak orang tapi persis. Maka itulah yang paling banyak diterima. Maka Bapak Ibu, ketika nanti putra-putri Bapak Ibu mempunyai standar pendidikan yang sama, lughah Arabiahnya sama, akidahnya sama, ibadahnya sama, menyebar ke masyarakat, suatu saat akan ketemu. Maka kita mempunyai ilmu psikologi namanya the law of attraction, hukum tarik menarik. Orang ahli fikih nanti akan ketemu dengan ahli fikih. Orang yang punya akidah lurus besok akan ketemu dengan akidah yang lurus. Orang yang punya lughah Arabiahnya bagus besok akan ketemu dengan yang lughah Arabiahnya bagus. Orang dalanan perapatan kancani wong-wong dalanan perapatan. Nah, karena klik. Sekarang ada usah jauh-jauh, Facebook saja urusan pertemanan itu sama, Pak. Urusan pertemanan itu sing wong tani ya di kelompok tani nonggon Facebook, guru ya punya kelompok guru di Facebook, dai ya punya kelompok dai di Facebook dan sebagainya. Mengapa terkelompok? Maka insya Allah lulusan-lulusan pesantren yang punya basic Arabiah yang bagus, kemudian akidah yang bagus, fikih yang bagus, besok akan mengelompok sendiri dengan anak-anak pesantren. Ini informasi nomor 2, saya sekedar membenarkan apa yang dikatakan oleh Ustaz Hasan, bahwa pesantren menjadi pilihan nomor 1 karena menjadi hari ini yang sedang diperebutkan. Cuman kadang-kadang bapak ibunya sing pingin mondok ke anaknya untuk menyelamatkan anak belum tentu rasa. Mulai yang penting nomor 3, Pak. Bagaimana antara anak dan bapak, walaupun anak sudah di pesantren, bapak dan anak punya 3 kewajiban. 1, doakan terus. Kalau doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Orang mung sekedar dari anak soleh Ismail. Orang mung sekedar dari anak soleh Ishak. Tapi Ishak jadi nabi, Ismail jadi seorang nabi. Tidak hanya berhenti sampai kepada anak, Ismail juga jadi nabi, anak dari Ibrahim. Ishak juga jadi nabi, anak dari Ibrahim, dari Sarah, yang satu dari Hajar. Cucunya juga jadi nabi. Siapa? Putra dari Ishak, Yakub. Orang mung cucu jadi nabi. Buyute juga jadi nabi. Siapa? Yusuf alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu, kalau keluarga Bapak Ibu dengan anakku tak pesantren ke. Besok anakku jadi orang solihah karena putri. Insya Allah untuk jodoh soleh. Begitu. Karena hukum the law of attraction itu akan mengikuti barang positif akan jadi satu dengan barang positif, barang negatif akan jadi satu dengan barang negatif. Minyak itu koncone minyak. Air kancana air, orang baik kancanya orang baik, orang buruk kancana orang buruk. Insya Allah. Nggih, niki nggih kula sekedar sharing mawon. Anak kula lulusan Ar-Royah Sukabumi, jurusan bahasa Arab. Aku di Bojo juga jurusan bahasa Arab di Lipia Jakarta. Itu kebetulan Ustaz? Enggak, ya memang hukum the law of attraction begitu. Tonggo kula pegawai batik keris. Nyatane sing lanang yo batik keris. Memang mangkat mulia bareng. Terus mangkat mulia bareng terus jadi bojone. Nggih. Terus saya ke Jongke. Di sana ada panti werda.
Itu untuk orang-orang cacat, jompo dan sebagainya. Sing lenang wuto, sing wedok ya wuto. Nah, kok iso ndiana? Sing ndiana itu bukan karena wutonya. Niku pendak esok lewat ngarep kula. Ya Allah, suaminya wuto, istrinya wuto, no dinti kok gandingan terus lho. Ya iyalah nek ra gandingan tiba dewe-dewe. Ya wong wuto untuk wong wuto itu jangan disalahkan karena the law of attraction. Maka insya Allah saya kok tetap berhusnudon kepada pesantren. Satu, kepada pengurus yayasan. Yang kedua, kepada Ustadz Hasan dan krunya. Yang ketiga, wali murid. Anda panjenengan semua tidak salah nyekolahkan ke pesantren. Semoga kelak ke depan, kalau yang kita tiru adalah Rasul dan Abu Hurairah, ke depan anak-anak kita akan seperti Rasulullah dan Abu Hurairah. Yakin itu. Oke. Anak kula sing niki contoh anak lagi, jadi nggak bagus pidato contohnya anak. Siji senengane fikih. Ah, kok ya bojone kok senengane fikih. Engko padu tentang wudhu lo ya. Memang begitu, Pak. Ini urusan the law of attraction. Nomor 4, Bapak Ibu. Jadi mengapa pesantren menjadi pilihan pertama? Hari ini lebih safety, lebih nyaman, lebih happy, lebih-lebih hidup di zaman medsos yang tidak bisa terhindar dari dunia medsos. Di pesantren, saya tidak tahu nanti peraturannya apakah dibatasi dengan penggunaan HP atau tidak, tapi yang jelas mungkin HP paling banter, paling bagus itu maksimal ngapunten itu hanya 1 minggu sekali, itu sudah hebat. Ada lagi pesantren hanya sebulan sekali, ketika menjelang perpulangan baru HP-nya dipinjamkan, boleh nanti dijemput atau tidak, nanti tanya Ibu Bapak Umi sama Abi di rumah. Hari ini Bapak Ibu, yang anaknya tidak di pesantren, ya Allah, ada teman, tidak perlu kami sebutkan nama dan umurnya, tapi yang jelas dia kuliah, kuliah di negeri favorit, tidak boleh sebut namanya. Tangi turu, belum meraup, apalagi wudhu, apalagi subuh, wis buka HP, wis jual beli boneka, dol tinuku boneka, produk dari Jepang, yang satu boneka itu harganya berapa? 500.000 sampai 1.500.000. Urung tangi turu wis HP. Menjelang tidur, sebelum tidur, tak buka WA ono pesenan apa ora, ono kencan apa. Nggak bisa terhindar dari di HP. Entah itu urusan WhatsApp, urusan Facebook, urusan IG, Instagram, urusan TikTok, urusan macam-macam, Mbak. Sementara di pesantren nanti kalau Abi sama Umi yang membatasi susah. Kalau yang membatasi adalah pihak sekolah, jauh lebih gampang. Urusan IT, saya tidak mengesampingkan IT. Urusan IT itu bisa didadak dalam waktu 1 bulan sampai 1 tahun, itu bisa cepat IT. Di pesantren jarang ada pelajaran IT, tapi mengapa begitu lulus bisa mengoperasionalkan IT? Sementara lughah Arabiah itu nggak bisa dalam 1 bulan. Maka khususnya Bapak Ibu yang pengen anaknya bisa lughah al-ajnabiyah, al-arabiyah, inggrisiyah, itu memang paling tepat di pesantren. Karena ketika kita belajar bahasa Inggris misalnya, kita tidak di pesantren, bagus nilainya, strukturnya bagus. Tapi kalau sudah suruh ngomong, nggak bisa. Saya pengalaman masuk di kursus bahasa Inggris di LIA. So, I would like to speak English well. Saya sebenarnya pengen ngomong dengan bahasa Inggris dengan komunitas. Atau, I osanse, liu ji pak jese. Setunggal, kali, 3, sekawan, gangsal, 6 itu. Itu ternyata kita mau belajar I osanse, liu ji pak jese. Wahid, itnin, sadasa, arba, khamsah, sittah, sab'ah, zamaniyah, tis'ah, asroh, lebih gampang di komunitasnya. Ada putranya Ustadz Hasan Alif, namanya Habib, di zaman 5 tahun. Oh, ada anaknya Ustadz
Mas Khalil. Itu di Yaman 13 tahun sampai 16 tahun. Itu Masya Allah, kalau ngomong tuh persis dengan orang Arab. Kenapa? Berada di komunitasnya. Artinya apa? Putra putri penjaringan, kalau memang pengen memperdalam bahasa Arab, paling tepat tempatnya di pesantren, bukan di luar pesantren. Yang kedua, mau belajar hadis, mau belajar Quran, mau belajar akidah, belajar ibadah, belajar akhlak, semuanya adalah berbahasa Arab, karena Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, la'alakum taqilun. Quranan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Quran bahasa Arab. Bagaimana kalau Quran kita terjemahkan pakai translate? Keliru, Bapak. Niki ditipes, enggak usah jauh-jauh. Deket lu temat. Alat zina amanu wa amilus solikati. Aladhi kok aladina kok dibaca alat zina tuh. Jadi ini kondom. Astagfirullahaladzim, ini kok kalau jelas ke. Karena pakai transliterasi moconi Arab jadi imam, wis jadi imam loh Mas. Kudu nikah seharusnya kan nggak begitu. Alat zina amanu. Kudu nikah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wah, anak penulis yang suaranya apik, lantang kaya Syahsudes. Itu hanya bisa dipelajari di pesantren. Karena kalau kita tidak di pesantren, walaupun mengikuti YouTube, mengikuti apapun, itu nanti pelafatannya itu tidak sesuai dengan min fi Rasulillah. Nanti Ustadz Hasan mohon koreksinya. Bukan Ustadz. Sahabat Abdullah bin Mas'ud lebih daripada separuh Al-Quran isinya itu wajatu min fi Rasulillah. Aku dapatkan langsung dari lidahnya Nabi, dari lisannya Nabi. Maka belajar bahasa, belajar tahfidz, belajar tahsin, belajar qiraah paling bagus ngelihat mulutnya Ustadz. Kalau Ustadz yang ngajar tajwid tolong gosok gigi ya. Iya, habis makan sambal masih ada lomboknya yang paling luar kulitnya itu. Ustadz belum gosok gigi. Ustadz habis makan apa? Ya Ustadz, lomboknya masih di sini. Ngajar tajwid lagi. Tak. Namun saya diajari coba. Untuk melapatkan sangi, kalau ngantikan ngaten iki. Ini untuk yang sa. Kan begitu. Harus lihat mulutnya. Maka yang bisa melihat mulut langsung itu hanya murid ketemu dengan guru langsung. Lebih-lebih 24 jam. Ngapunten, sedikit cerita juga. Kami di Cemani sebagai ketua takmir seluruh masjid se-Cemani, jumlahnya 33 masjid. Kemarin ada kurban 178 sapi, 240 kambing. Yang saya ceritakan bukan kurbannya. Yang saya ceritakan adalah dari sekian kita punya kebijakan tolong khotib Idul Adha setidaknya pernah umroh. Setidaknya nopo melih wis kaji lebih bagus. Tolong khotib Idul Adha pernah berkurban atau sedang mau berkurban. Tolong khotib Idul Adha menjadi takmir masjid atau ikut mengurusi masjid. Mengapa? Lah kok nanti khotib Idul Adha takmir juga bukan, pernah berkurban juga belum, umroh juga belum, apa meneh kaji, materi khutbah apa? Nyuwun ngapunten, saya tidak memuji, tetapi ini realita. Guru di pesantren, kalau ngikuti konsep Imam Ahmad bin Hambal, saya baca dalam buku Wasaya Minal Amya Wassalaf, Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan begini, maka tabtu hadisan illa waqad amiltuhu walau kana marrah. Aku
Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah menulis, tidak pernah ngomong satu hadis pun dari Nabi kecuali aku pernah mengamalkannya. Ngomong tanpa ngamal, alah teori. Ngisi tausiah manten belum dibujuk, teori. Ngapunten, tausiah manten belum dibujuk, teori. Ngomong tentang pesantren, Ustad Darien jenengan mondok teng pundi? Dereng nati mondok, kula maca teng Meta AI. Ya. Rujukane kok Meta AI, CGBT, Google, ulama opo. Ngapunten, saya sangat merendahkan. Ulama kok bahasa Arab ora mudeng. Apa perbedaannya sahih dan dhaif? Ada apa perbedaannya asbabun nuzul, asbabul wurud? Dari mana dia akan ngomong ketika dia saja tidak pernah mengamalkan apa yang dikatakannya? Maka beban guru di pesantren itu berat, Bapak. Aku kudu ngomong sing wis tak amalke. Maka ada sebagian guru, tapi saya tidak ikut madhab ini. Babul haji tak lewati Ustaz. Lah apa? Aku rung tahu kaji. Langku aku kena dosa. Bar siam langsung muamalah. Babul buyu kan kudu ini bab haji sih tak loncati. Laku belum mengamalkan. Untuk hal-hal seperti ini Imam Madhab yang 4 memperbolehkannya. Dalilnya mana? Rasul tahun kedua Hijriah itu sudah mendapatkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu sebenarnya tahun kedua sudah ada kewajiban. Tapi mengapa Rasul baru haji pada tahun 10 Hijriah? Rasul masih pegang perjanjian. Rasul orangnya jujur, Rasul orangnya al-amin bisa dipercaya, tidak mau belenjani janji. Maka Rasul merintahkan penduduk asli kota Madinah, sahabatku yang berpenduduk Madinah asli, tolong Anda berhaji dulu. Bagaimana aku menunaikan ibadah haji ya Rasulullah sementara engkau belum pernah memberikan contoh haji, belum ada manasik haji. Ikutilah tata cara Ibrahim alaihissalam. Maka ternyata seluruh tata cara haji itu adalah tata cara yang sudah dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adanya Sofa, Marwah, adanya Arafah, itu sudah sejak zaman Nabi Ibrahim. Ada alasan Nabi untuk belum berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji karena masih pegang perjanjian beliau sampai tahun ke-10 baru menunaikan ibadah haji. Artinya guru-guru ada keringanan nomor 2. Rong ngamal ke ya oleh nek duwe alasan. Jadi mangke guru-guru muda sing kon tausiah manten umpama ya usah kula dereng dibojo mosok kula kan tausiah manten. Mang dibojo sik nek iso. Lah dari sok minggu niku ngantenan niku tinggal tanggal 27, iki tanggal 20. Mang golek bojo dina Jumat ngantenan kok Sabtu Minggu malam pertama kena bahan tausiah. Ya, ngapunten. Karena ngomong berdasarkan ilmu dan ngomong berdasarkan amalan itu berbeda dengan hanya berdasarkan ilmu tanpa adanya amalan. Ingat Imam Ahmad bin Hambal, katabtu hadis, dan aku tidak pernah menulis dalam buku hadis dalam musnad Imam Ahmad illa waqad amiltu walau kana marah, kecuali aku pernah mengamalkannya. Seluruh yang aku tulis dalam musnad Imam Ahmad itu pernah aku amalkan walaupun hanya sekali-sekali. Ini penting. Mula guru di pesantren itu tidak semudah guru di umum. Oke. Maka guru mengajarkan sholat tahajud, ya guru ini insya Allah sholat tahajud. Guru mengajarkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu ketika tidur ya bukan karena nggak bawa HP terus keturunan. Enggak, Pak, ndonga sik baru turu. Maka seandainya ada guru nanti gini. Alah, tolong dirubah. Ngapunten, Ustaz barang ditausiah iki piye? Ya begitu. Ausani qalili bisalat. Aku diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk melakukan 3 hal. Puasa, sholat witir, dan sholat duha. Ini guru.
Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, yang sifatnya masih umum, saya akan menyampaikan serba tiga. Satu, untuk Bapak Ibu, agar anaknya berhasil sesuai dengan yang Bapak Ibu cita-citakan, ada serba tiga. Satu, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan cita-cita Ibu. Yang kedua, mansobarodofiro. Pendidikan ini ada dua jenjang, sanawiyah dan aliyah. Maka minimal kalau bisa, walaupun sudah dinyatakan penjenjangannya sanawiyah, tolong lanjutkan ke aliyahnya. Begitu. Perlu kesabaran, tidak langsung dicabut. Rata-rata anak sekolah ketika satu jenjang pindah 2 atau 3 kali, endingnya terakhirnya tidak bagus. Kalau bisa MI 6 tahun atau SD tadi, ya pokoknya 6 tahun jangan pindah SD lain untuk wali murid. SMP jenjangnya 3 tahun sanawiyah, tolong 3 tahun itu di satu sekolah, jangan pindah sekolah yang lain. SMA aliyah 3 tahun, tolong 3 tahun itu di satu tempat itu jangan pindah. Mengapa? Karena kalau pindah, suatu saat punya bisnis pun suka pindah-pindah bisnis. Iki rung dadi pindah liyane. Iki rung dadi pindah liyane. Anek urusan bojo, ra cocok siji golek liyane. Wah, bubrah. Pulangkan saja. Wah, ra cocok pulangkan saja. Niki anak uang, Pak. Dudu barang gaduan ra cocok dibalekke. Astagfirullah. Ternyata karakter kerasan sabar itu sampai urusan karakter nanti punya suami istri. Ora cocok ya sabar sih. Ojo sithik-sithik nesu, nek ngono cerai. Astagfirullahaladzim. Itu urusan kalimat cerai kamu buat mudah. Ngapunten sedikit pengalaman juga. Saya sharing. Ada seorang suami mengatakan cerai sekali kepada istri. Padahal istrinya itu, bapak dari istri itu, wis nggawe omah tembok gede dhuwur. Ustaz, aku bapaknya anakku wedok. Nah, bojone kuwi mantuku kuwi pernah ngomongin cerai. Padahal kunci, Ustaz. Ini kunci, besok pagi itu kita mau selup-selupan omah anyar, yogi anakku yo untuk otomatis gimantuku. Walaupun anakku wedok tak gawe omah gede. Daripada besok kunci tak serahke nganggo omah gede, tak pending dulu, tolong Ustaz, anakku dinikahke ulang. Aku takut kalau nanti kemarin ngomong cerai itu anakku sudah jatuh cerai. Sampai begitu, Pak. Akhirnya malam-malam saya pakai sepeda roda 2 nggih, saya lari sampai ke Gemolong sana. Ustaz, ini bapaknya menantu saya. Ini Mbah Kakung, ini Mbah Putri, ini ibunya, ini buliknya. Mbah Kakung, Mbah Putri, bapak, ibu lek seneng kabeh. Alhamdulillah. Anakku mengatakan satu kesalahan, tapi kemudian ada upacara pengulangan akad nikah. Aku sebagai bapak bangga kepada besanku. Aku sebagai bapak bangga kepada menantuku itu masih menerima keberadaan anakku yang laki-laki. Ngapunten. Ini penting Bapak Ibu, urusan sabar mendidik anak. Kalau bisa satu unit itu satu tempat, jangan berpindah-pindah. Karena nanti sampai bermuaranya sampai urusan pernikahan berpindah-pindah. Kerja pindah-pindah urung dadi. Ampun kaya wong partai, ora cocok ganti, ora dadi bupati aku pindah tempat liya. Ketoke nang kene ora dadi kok aku pindah partai liya. Jangan gitu. Itu namanya tidak loyalis. Jangan ikut-ikut. Maka termasuk Bapak Ibu guru, para pengurus yayasan, mangkrasanke di pondok ojo sering pindah karo pindah. Satu tenani. Itu nanti akan berhasil, tapi kalau pindah-pindah itu tidak akan berhasil. Bapak Ibu yang kami hormati. Manjada wajada. Yang kedua mansobarodofiro. Yang ketiga mansaro ala darbi wasolah. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya insya Allah akan sampai. Bapak Ibu menginginkan anak menjadi soleh dan solehah. Bapak Ibu menginginkan anak menjadi ulul albab. Bapak Ibu menginginkan menjadi anak yang berhasil dunianya dan akhiratnya. Berjalanlah pada jalannya. Maka ada sebuah kata-kata mutiara juga tarjun najata. Walam taslut masalikaha
innas safinata la tajri alal yabas. Panjenengan mengharapkan sebuah kesuksesan untuk putra-putri panjenengan. Tapi ketika panjenengan tidak mengambil jalan menempuh untuk sampai tujuan jadi soleh-solehah, menjadi ulul albab, menjadi hafidh-hafidhatul Quran, maka sama dengan perahu itu tidak akan sampai pada tujuannya selama perahu masih berada di daratan. Maka di Surabaya itu, tempat pembuatan perahu, pasti tempatnya di pinggir pantai. Begitu jadi cemplungin nong laut, akhirnya jadi perahu, kemudian bisa berjalan. Jadi perahu itu mesti pembuatannya, pabriknya di tepi laut. Anggawa semono gede ini nggak apa. Ubul dasar, ora kuat berdasar. Membuat kereta api di Madiun, saya diminta ceramah di pabrik kereta api Madiun. Itu pembuatan kereta apinya juga di tepi rel kereta api. Mangke nek rel kereta api, mangke lin junjung kereta api pripun? Ayo dijunjung, ya ora kuat. Ya tetap di bawah rel kereta api, di samping rel kereta api. Maka anak kula sami pengen sukses jaya hebat dunia akhiratnya, jalanlah pada jalannya, insya Allah nanti akan sampai tarjun najata walam tasrut masalika inna safinata la tajri alal yabas. Poin kedua, ini juga masih serba tiga. Yang penting anak kita usahani. Yang kedua, ampun lali dongake. Nek Ibrahim tadi kan Robbi habli minas solihin. Begitu Ka'bahnya jadi, Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Maka anak ingkang sampun wonten pesantren dipun asuh sadasan sak bolo-boloni mangdongake dari rumah. Yang kedua, kewajiban syahriyah bulanan. Ampun lali. Kula kok nate yo ikut ngurusi pesantren, ikut ngurusi BP3. Masa anak nanti lulus 4 tahun yurung tahun bayar. Berarti mangan iki sah nyileh mangan tonggone. Masa 4 tahun itu umpama kita gunggung sekolahnya aktif itu 10 bulan per tahun dikurangi Ramadan dan hari libur. Berarti kan 10 bulan itu kan 300 hari. 300 hari kali makan 3 kali, berarti 900 kali mangan. Mongko 900 kali mangan kok wende apa le? Lumayan nyileh. Kadang-kadang rambalekke. Ngapunten, karena saya juga orang pesantren, kemudian saya mengerti sebagian kecil ada kasus muncul seperti itu, sehingga satu pondok punya utang 600 juta, Pak. Ya Allah. Tapi ingat, saya ingat tentang peristiwa Ahlu Sufah ini. Rasul mengatakan begini, kan 400 orang berada di Masjid Nabawi. Kemudian mereka belum punya kerjaan, tidak punya makan, tidak punya tempat tinggal, bahkan pakaian. Kemudian Rasul mengatakan, man indahu ta'am arba' falyadhab ilal khamis. Wa man indahu ta'am sab'ah falyadhab ilal samin. Barang siapa di antara kalian yang punya makanan cukup untuk 4 orang, bawalah orang yang kelima. Barang siapa di antara kalian yang punya makanan 7 orang, bawalah orang yang ke-8. Nah, saat itu Abu Bakar Siddiq membawa 3 orang. Gratis makan di rumahnya. Rasul membawa 10 orang. Akhirnya hari ini, ngapunten, ini sedang untuk urusan jasa bagi yayasan itu paling bagus itu nyawalasi. Ada 1000 santri, tolong yang 100 gratisi. Wah, apa tuh Mbak? Berarti 1000 santri, golek santri 100 nih, sing khusus yatim, piatu, du'afa. Oke, itu bagus konsep seperti itu. Jadi ada orang 10 bisa makan, tolong tambah 1 orang, tidak mengurangi kekenyangan yang 10. Mila ngen kula nembe wonten program di masjid, Bapak Ibu yang punya baju 10 manggawa sing siji kono masjid. Mangke sing rada di klambi niku bisa make baju saking sedekah jenengan. Bapak Ibu yang punya sepatu 10 nang omah, manggawa teng pondok, mangke satu di antara sekian anak yang tidak punya sepatu itu, mangke bisa dipakai. Bahkan saya di pesantren pernah mengatakan ini, anak-anak kelas 1 yang sudah naik kelas 2, klambi ini wis sesak ora kena tinggu. Mangke ke siswa baru.
Nah, kancane rung diseragam wis diseragam sik. Mergone wis ora cukup karena dia sudah naik kelas. Ustadzah, kebetulan kan kula kasus ustadzah. Ustadzah niku ada sebuah pripun nggih tren, kalau sudah jadi ustadzah tuh baju ketika jadi santriwati itu nggak mau pakai. Aku ustadzah, bisa beda status lah. Aku bukan lagi santriwati. Maka seluruh pakaian santriwati ditanggalkan. Nah, niku bisa digunakan santriwati baru. Niku bagus karena sudah ustadzah. Nah, ngen kula wonten program ibu-ibu ingkang sampun boten kagungan garwa, awit bapak samutilar, nang omah kan duwe jas, nang omah duwe dasi, di rumah punya sepatu pantofel, tolong jas, sepatu pantofel, dasi sing ora kanggo nang omah manggawa teng masjid, mangke ge calon-calon pengantin sing ora iso tuku jas. Dan ini sudah real. Jas kados nggen kula niki mboten jas tapi bakso ngeten niki regane 20.000. Sepatu Villa regane teng Shopee 480.000, 20.000 teng masjid nek tuku nggen kula. Niki hari ini dibuka. Dalam buka 2 hari entuk duit 5 juta. Mangke ditukoke beras dibagi lagi kepada masyarakat. Nggih niki ada program sodakoh amal sudah akad kemarin dan akad hari ini. Akhirnya Bapak Ibu yang punya baju serep 10 bawa 1, punya makanan 10 bawa 1 ke masjid. Nanti Bapak Ibu yang hari ini belum bisa makan bisa datang ke masjid. Bapak Ibu yang di rumah tidak punya pakaian, ini ada baju, monggo mang pilih, hargane mung 10.000 kali 20.000. Jas necis 20.000 yo kasih gelem. Tur yo ora ketok nek niku jase bekase sinten. Betul Pak, niki real. Hari ini laporan kemarin sudah dapat 4.800.000, hari ini juga buka lagi. Maka yang terakhir adanya tolong menolong. Maka satu usaha, Bapak Ibu walaupun lali dungo, yang kedua tolong syahriahnya diingatkan, yang ketiga dungo pun kewajiban sudah, terakhir tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng menawi panjenengan kula dereng paham tentang pesantren, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tadi sudah sampaikan Ustaz Hasan, buat pilih panjenengan wonten ingkang dereng paham, mangke bisa ditanyakan ketika ada sesi tanya jawab ngono nggih. Ustaz, anak kula mangke liburane pendak dinten napa nggih? Mang takokke. Ustaz, umpama kula mangke ora bayar 3 sasi, anak kula ditokke mboten nggih? Mang takokke. Ustaz, umpami anak kula pun lulus, mangke entuk podo-podo santriwati ning mriki untuk santriwan oleh boten mang takoke. Boleh. Karena ada sebuah lembaga yang mengatakan sesama guru tidak boleh saling menikah dalam satu lembaga. Mengapa? Lah mangke nek libur bareng kok Ustaz. Jadi ini kita membuat regulasi ustadzah tidak boleh dapat ustadz sini. Kalau nikah nanti dapat ustadz di pesantren yang lainnya atau lembaga. Nek kula tidak boleh. Kula tetap boleh. Nah memang jatah jodoh ini ngapain kita orang lain? Ya, niku sudah kami praktekkan Pak. Ustadzah innal mu'alimina lil mu'alimat wal aliyah lil aliyat. Cah aliyah itu aliyah, cah mu'alimin itu mu'alimat. Nah, sing bapak batik kris itu batik kris, bapak guru itu guru. Niku kula prakteknya di lembaga-lembaga kami karena Yunapten hari ini ada 4 lembaga yang kami naungi, ada Forsitama, ada Manahuma, ada Ngoni Mas Rohman iku rakyat aktif menjadi pembina di Al Mukmin dan satu juga di Muhtadin. Jadi ustadzah boleh dapat ustadz walaupun sama-sama di satu lembaga diperbolehkan. Di sini ada peraturan gitu ustadzah nggak boleh untuk ustadzah sini. Oh boleh ya. Enggak apa-apa, ini itu bagus. Jangan dilarang lah kayak gitu-gitu. Ngapain itu ketika sudah jadi sama-sama mengabdi di sini, mengapa justru tidak diperbolehkan menikah sesama lembaga? Itu saja mungkin Bapak Ibu yang kami hormati. Semoga anak Bapak Ibu yang dititipkan ke pesantren, semoga cita-cita Bapak Ibu berhasil. Pertama. Semoga yang kedua, tidak hanya Bapak Ibu dan putra-putrinya berhasil, semoga endingnya lembaga ini bukan sekedar anak Bapak Ibu jadi orang soleh-solehah, menjadi penggerak umat bahwa Islam itu hebat,
sehingga bisa diterima di berbagai tempat. Sama sih ingat Pak, kula sinau tahfidz Quran zaman riyen niku malah dilokke. Quran kok dihafalke kaya bio. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dulu Pak, sekarang pesantren tahfidzul Quran dicari. Sekolah nang pondok, kepengen dadi mudin ya. Memangnya mudin apa? Nggih Pak, dulu sekolah nang pondok tuh dipleroki Pak, kepengen dadi mudin ya. Sekarang pesantren dicari, bahkan grade-nya nomor 1. Nggih Pak. Nah, pembeli panjenengan kula ingkang kagungan anak putri, ento ustadz itu safety ya lah, selamat ra mungkin neko-neko mantu kulanang. Nggih, daripada dapat sembarang orang mekaten mbok pilih wonten kalepatan nyuwun kunge pasami dan kita doakan sekali lagi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.